Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai materi kedua tentang reformasi dan positivasi hukum Islam. Dalam hukum, reformasi mempunyai arti atau mempunyai kaitan erat dengan kata penggantian dan perubahan suatu sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bertata negara yang berlaku selama ini. Kemudian reformasi dalam hukum Islam menurut Kamaruzaman, menurut beliau konsep dari reformasi hukum Islam itu tidak mengubah ajaran Islam, melainkan lebih mendorong untuk kembali ke Islam, yakni pesan-pesan asli yang terkandung di dalam ajaran Islam tersebut dengan lebih mengutamakan aspek teologi dalam suatu sistem, dalam konsep teologi dalam suatu kesatuan. Kemudian hal ini juga diamini oleh Abdul Manan. Menurut beliau, konsep daripada reformasi hukum Islam itu secara istilah mempunyai arti yang sama dari modernisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, islah, tasdid, dan tahrij. Kemudian mengenai positivasi hukum Islam atau upaya untuk memperlakukan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia itu mempunyai makna yang sangat berarti terhadap hukum Islam itu sendiri. Karena mengapa? Karena dengan dipositivasi hukum Islam tersebut menjadi sebuah UU yang diatur dalam negara akan membuat eksistensi hukum Islam tersebut diakui dan tidak dianggap remeh oleh hukum-hukum yang lain. Dalam hal ini juga hukum Islam itu mempunyai manfaat dan banyak lain hal. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, para pakar hukum pembuat undang-undang tersebut, positivasi hukum Islam itu sudah berbagai macam diterapkan dan sudah berbagai macam juga diamandemen. Salah satunya adalah pertama, peraturan UU Undang-Undang Peradilan yang sebelumnya itu diatur dalam UU nomor 7 tahun 1989, kemudian diamandemen dengan aturan baru pada UU nomor 3 tahun 2006. Kemudian kenapa diamandemen? Karena pada UU sebelumnya itu dianggap sudah tidak setara lagi dengan kemampuan dengan perkembangan hukum di Indonesia pada saat ini. Kemudian ada KHI, perubahan kompilasi hukum Islam. Untuk perubahan kompilasi hukum Islam itu tercetus dalam Inpres dari ketentuan presiden yang menyatakan bahwa KHI ini mempunyai arti bisa berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada peraturan undang-undang perkawinan, yang mana dalam hal ini aturan dari undang-undang perkawinan dulunya itu pada UU nomor 1 tahun 1974, kemudian diubah atau diamandemen, direvisi menjadi yang baru kemarin direvisi adalah UU nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa yang pokok ini adalah batas usia perkawinan, di mana usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu disamakan menjadi 19 tahun batas minimal. Hal ini pula menjadi menjadi proses kedewasaan dari seorang perempuan yang dulunya itu minimalnya itu harus 16, kemudian kini diundurkan lagi menjadi 19 tahun untuk menunjang kematangan dari si perempuan tersebut. Kemudian ada lagi dari peraturan undang-undang perbankan syariah yang menyatakan dalam pasal sekian menyatakan bahwa perbankan syariah
DPS Dewan Pengawas Syariah secara eksistensi itu mempunyai kewenangan dan kedudukan yang kuat dalam hal ini, maka undang-undang tersebut berguna untuk membuat eksistensi dari perbankan syariah itu tidak kalah saing dengan perbankan-perbankan lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kedua tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam. Selebihnya positifikasi hukum Islam itu ada beberapa macam, yang belum saya sebutkan, ada beberapa macam, masih ada undang-undang tentang haji, perubahan haji, kemudian ada undang-undang zakat, kemudian ada waris dan lain sebagainya. Mungkin itu cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut di materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.